Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 9. Ketemu lagi dengan Mem IPA daring IPS tahun ajaran 2021-2022. Semoga kalian pagi ini diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Kali ini Mem akan memberikan penjelasan sedikit tentang benua dan samudera. Mem akan share untuk pembelajaran hari ini tentang benua dan samudera. Sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini kita diberikan keberkahan, kesehatan, sampai kalian selesai untuk mengerjakan semua tugas yang Mem berikan. Oke? Silakan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini Mem akan menyajikan tentang benua dan samudera. Oke, benua dan samudera. Kalian pasti pernah mendengar benua dan samudera pada saat kalian masih SD. Tapi ini nanti kita akan belajar lebih detail lagi ya tentang benua dan samudera sebelum kita nanti belajar ke masing-masing benua. Seperti yang kalian ketahui, benua adalah hamparan yang daratannya sangat luas pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh dari angin laut yang basah dan lembab. Benua nama lainnya yaitu Pangea. Seperti di sini ya gambarnya. Seorang ahli, Alfred Wegener, dia seorang ahli meteorologi dari Jerman. Dia berpendapat, dia mengemukakan bahwa sebuah zaman karbon 200 tahun yang lalu semua benua yang ada sekarang ini bergabung menjadi satu benua yang besar yang disebut dengan benua Pangea. Jadi istilahnya benua itu adalah Pangea. Sebelum benua itu terpisah-pisah, jadi satu. Jadi benua itu masih berkumpul jadi satu yang namanya Pangea, sebuah benua yang besar. Kemudian benua tersebut pecah menjadi dua dan bergeser secara horizontal, yaitu di bagian utara disebut dengan benua Laurasia dan satu lagi di sebelah selatan disebut dengan benua Gondwana. Nah, ini terjadi sekitar 135 tahun yang lalu. Nah, kemudian benua Laurasia bagian barat bergejolak, jadi mulai berubah atau berpisah ke utara menjauhi Gondwana yang pada akhirnya membentuk suatu benua yang dikenal dengan benua Amerika Utara. Benua Pangea kemudian karena pecah menjadi dua, yaitu benua Laurasia dan Gondwana. Kalian lihat di sini ya pecahannya. Jadi setelah pecah dia mulai bergeser. Nah, itu kalian coba nanti baca sendiri. Ini Mem hanya menjelaskan sepintas saja. Nah, ini proses terbentuknya benua dan samudera. 250 tahun yang lalu Pangea. Kemudian 200 tahun kemudian menjadi Laurasia dan Gondwana. Kemudian 65 juta tahun lagi terbagi menjadi beberapa benua. Kalian lihat di sini. Kemudian 45 hingga 38 tahun lagi dia sudah berpisah lagi dan menjadi beberapa benua. Ini ya perkembangan dari benua. Benua yang kita kenal ada 6 sebenarnya. Tapi yang cukup kita ketahui yaitu 5 saja. Karena benua Antartika itu tidak dihuni ya. Jadi yang kita kenal ada 5. Yang pertama yaitu benua Asia, benua yang paling luas sendiri. Disusul dengan Amerika. Amerika dibagi menjadi dua yaitu Amerika Utara dan Amerika Selatan. Kemudian Afrika, Eropa, dan Australia.
Nah, yang terakhir yaitu benua Antartika. Di benua Antartika itu tidak dihuni oleh manusia. Dihuni pun hanya untuk penelitian oleh para peneliti. Karena di sana daerahnya terlalu dingin bersalju. Di sana juga airnya itu memang sangat masa airnya itu luas. Tetapi di benua Antartika itu hanya dihuni, kalau dihuninya itu seperti hewan-hewan seperti pinguin seperti itu ya. Jadi untuk manusia yang hidup di sana itu tidak seberapa kuat karena sangat dingin di sana. Posisi benua dan samudra. Benua yang tidak dihuni adalah benua Antartika karena terlalu dingin dan bersalju. Di benua Asia dan Eropa yang bersatu, sehingga batas benua tersebut adalah pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Ini sering keluar. Benua Asia dan Eropa dulu namanya yaitu Eurasia, yaitu pecahan dari Eropa dan Asia. Batas antara benua Eropa dan benua Asia, coba nanti dilihat di peta. Benua Eropa dan Asia itu ada batas benuanya yaitu pegunungan Ural, Laut Kaspia, dan Laut Hitam. Ini pernah keluar di ujian. Kemudian selanjutnya benua Asia dan Afrika bersatu sehingga batas benua tersebut yaitu terusan Suez dan Laut Merah. Ya, samudra. Samudra yaitu hamparan air asin yang mengelilingi daratan atau benua. Jadi seperti lautan yang sangat amat luas. Nah, lapisan air ini dapat mengisi dengan cekungan di daratan maupun di lekukan yang besar di permukaan bumi. Itu adalah samudra. Rasanya asin karena oleh air hujan yang mengalir di daratan membawa unsur kimia terutama natrium klorida ke laut. Jadi di dunia ini jumlah air laut itu lebih banyak daripada daratan. Luas samudra 71, sisanya yaitu daratan termasuk yang kita huni sekarang ini. Yaitu di benua Asia. Samudra yang kita ketahui ada 4. Yaitu samudra Hindia, Arktik, Pasifik, dan Atlantik. Nah, ini benua Antartika yang kita ketahui ya. Fakta tentang benua Antartika nanti kalian baca sendiri. Nah, ini adalah makhluk hidup yaitu hewan penguin yang tinggal di sana. Yang sebelah kanan ini disebut dengan tundra, yaitu suatu ekosistem pada daerah yang luas yang berupa daratan tanpa pohon. Jadi dia seperti lumut tapi yang menempel di daratan. Terdapatnya di kutub utara dan di kutub selatan bumi. Nah, ini nanti kalian baca sendiri. Nah, tugas hari ini yang memberikan yaitu silakan kalian cari karakteristik iklim, bentang alam, negara, dan geologis dari benua yang ada di dunia. Kita singkat ya, benua 5A plus 1E. Apa saja 5A 1E? 5A yaitu Asia, Amerika, Australia, Afrika, Antartika. Yang E, mohon maaf, mem kurang ya di sini. E yaitu Eropa. Kemudian samudra. Samudra kita singkat dengan PAHAT, yaitu Pasifik, Arktik, Hindia, Atlantik. Tugas kalian yaitu mencari karakteristik iklim, bentang alam, negara, dan geologis dari benua dan samudra. Tugasnya wajib ditulis tangan di buku tulis IPS, meskipun tidak harus baru ya, bukunya boleh dari buku kelas 8 yang masih sisa boleh, karena nanti pembelajaran IPS kelas 7, 8, 9 itu saling berhubungan nantinya. Kemudian deadline-nya hingga pukul 8. Setelah itu kalian kirimkan tugasnya difotokan melalui WA Japri Mem, kemudian kalian list namanya. Jangan lupa kirim dulu baru list nama. Oke? Untuk hari ini Mem cukupkan untuk penjelasan dari Mem. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.